Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Laili Fadila. Saya CGP Angkatan 10 dari SDN Rawajati 05 Pagi. Nah, ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Salam Guru Penggerak. Nah, teman-teman, sebelum saya membuat aksi nyata, saya membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 ini. Budaya positif. Nah, rancangan tindakan aksi nyata saya pertama latar belakang terlebih dahulu. Nah, peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Nah, tujuan tindakan aksi nyata saya pertama, menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tolak ukurnya, pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan ada 4. Pertama, saya menghadap Ibu Kepala Sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kedua, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan terakhir, saya memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan yang pasti dari Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang telah saya buat dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Dan sarana prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan terakhir yang pastinya orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Nah, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi saya di sekolah, di ruang kelas 5, mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah teman-teman saya di sini antusias untuk mengikuti diseminasi yang akan saya berikan, apalagi tentang budaya positif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, rekan sejawat SDN Rawajati 05 Pagi yang telah meluangkan waktunya hari ini, siang ini, untuk melihat saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Alhamdulillah, hari ini saya sudah selesai di modul 1 dalam pendidikan guru penggerak. Ini modul terakhir, wajib mengaksinyatakan, menyebarkan kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Mungkin teman-teman sudah pernah kenal dengan kata budaya positif karena sudah ada di PMM, sudah pernah tim pendidikan sekolah penggerak, Bu Dinar, Bu Yuni, dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah menyebarkan budaya positif. Oke, hari ini
saya akan menjelaskan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat di modul 1 tentang budaya positif. Ya, hari ini konsepnya adalah banyak. Ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan tes, dan segitiga restitusi. Tapi sebelum kita ke konsep inti, biasa penyegaran terlebih dahulu, ice breakingnya gampang. Bapak Ibu boleh berdiri. Ya, boleh. Kita nyanyi dulu, Bu, biar segar ya, nggak kaku-kaku ya. Oke. Sering dengar mungkin lagunya 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, kakinya diangkat Bapak Ibu. 4. Angka 4 begitu kan? Oke, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya kan? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Ya, langsung segar ya? Langsung melotot ya matanya. Oke, lanjut. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ya, apa saja? 6, yaitu pertama, ya, beriman kepada, bertakwa kepada, lalu mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Oke. Lanjut, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsi itu? Kayak ada kesalahpahaman gitu loh. Salah konsep, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan profil efektif dan bermanfaat. Jadi kita sama murid itu kita yang kontrol, padahal harusnya murid sudah bisa mengontrol dirinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya kita nggak boleh memaksa anak, ya. Sebenarnya, nah ini yang salah. Ini yang seperti ini yang salah. Kita yang menggerakkan anak, kita yang mengontrol murid itu salah. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya hanya yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebenarnya teori kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi kita nggak boleh mengontrol orang lain.
Ya. Disiplin positif ini ada 3. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mendisiplinkan anak buat dirinya anak. Jadi kayak kalau nggak ada gurunya, wah dia nggak disiplin, jangan seperti itu. Walaupun tidak ada gurunya, dia sudah bisa mendisiplinkan diri. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Lalu lewat IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu dalam keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, penguasaan itu harga diri, keingin untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menganalisis, mengendalikan arah dirinya, dan bermain. Kalau kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, motivasi perilaku manusia. Yang motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kalau motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman, bisa fisik, bisa psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, kita tuh pakai yang mana? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Tapi yang lebih baik adalah restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru yang biasa guru pakai dalam kegiatan dalam pembelajaran. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru.
Kasusnya misalnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau guru penghukum, ya Bapak Ibu, pasti disuruh hormat sama bendera sama 1 jam. Sebenarnya kayak gitu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Seperti itu nggak boleh, kita menghukum fisik itu nggak boleh ya. Terus kalau membuat merasa bersalah, udah Bapak kasih tahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Ya kamu jangan gitu dong nak. Bapak guru memelas kepada murid, itu juga nggak boleh. Dalam pembelajaran, pokoknya di sekolah itu kita tidak boleh membuat si anak merasa bersalah. Ini yang harus dihindari. Seorang guru adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu dihindari, wajib. Masih sama kasusnya, kalau sebagai teman, nah ada juga kayak teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak ya, udah nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seperti itu udah teman. Ada di sini kok sebagai teman sama murid ada. Nah sebagai pemantau, nah biasanya kita ini sebagai pemantau, ini masih dianggap positif. Kalau tindakan guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau masih dianggap positif. Tapi yang tadi penghukum dan merasa bersalah itu harus dihindari. Kalau sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya kayak tadi. Setelah upacara kamu boleh beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah itu sebagai pemantau. Biasanya sih kalau saya juga pemantau. Nah, seharusnya guru yang perfeksionis, guru yang bagus adalah sebagai manajer. Saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ya kamu tahu kesalahanmu, nanya dulu gitu ya. Basa-basinya banyak, itu kira-kira bagaimana? Apa yang harus kamu perbaiki? Boleh nggak seperti itu? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai tidak dengan keyakinan sekolah kita. Nah, jadi yang bagus itu adalah sebagai manajer. Oke, sebentar. Kelihatan? Ya, kelihatan lah. Oke, tadi kan ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau menghukum tuh, guru menghukum tuh nunjuk-nunjuk murid, sit down, lari, ngelilingin lapangan. Boleh kan? Nggak boleh ya. Terus kalau merasa bersalah tuh berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru yang tadi saya bilang memelas, ya nak, jangan gitu dong nak, kamu jahat banget sama ibu guru. Nah itu nggak boleh. Jadi murid akan merasa apa ya, hatinya tuh merasa hatinya tuh bersalah gitu. Itu kita nggak boleh berbuat seperti itu ya. Kalau teman, yaitu lakukanlah demi ibu gitu. Kalau teman, ayo kayak diajak teman aja, udah nanti nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, besok jangan dibilangin lagi ya. Nah seperti itu. Kalau pemantau, apa sih peraturannya, apa sih konsekuensinya kalau kamu langgar gimana? Kayak tadi, kasus tadi, udah beli atribut di ibu si A gitu, harganya sekian, nah kayak gitu kan. Kamu nggak udah kan, kalau pemantau, guru pemantau tuh lihat absen, oh kamu nggak masuk nih, keseringan nanti nilainya dikurangi ya. Nah itu pemantau. Tapi kalau manajer, kenapa nggak masuk nak, berhari-hari gitu. Seperti guru psikolog dengan pasiennya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa banget. Bu Amel, apa Bu Amel?
Ah iya betul banget. Rezeki ibu hamil. Iya, saya kecewa dengan kamu. Yaitu adalah ada Pak. Ada 4 soal lagi di sini ya. Oke. Ya kayak gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, jadi membuat anak itu merasa bersalah. Saya udah ngecewain ibu, ya harusnya saya nggak boleh ngecewain ibu. Itu nggak boleh, itu ke psikis jatuhnya ya. Kan tadi nggak boleh psikis dan. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa posisi kontrol? Apakah aku? Tadi kan ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah posisi penghukum, teman, pemantau, manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, betul sekali. Kita angkat tangan dong. Ini Rita sama ini adalah bubble gum, bukan permen karet ya. Habis makan ini gosok gigi ya, Bu? Nggak usah. Itu jelly. Oke, lanjut. Tinggal 3 dan berarti ya. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? Apa? Oh, manajer, good job Dina. Selamat ya. Bertinggal 2 saya. Pemantau dan teman. Iya. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Apa? Aku bingung. Ya udah deh, aku pilih yang aku lihat pertama. Maaf Vida, aku lihat pertama Iranti ya Vida ya. Kok cewek semua? Lah. Iya sama-sama. Oke, kita bareng-bareng ya. Ini pemantau. Pemantau. Dapat. Yes. Pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ya kalau pemantau itu lihat apa ya, referensinya. Oh dia nggak pernah ngerjain tugas nih, nggak dapat nilai. Jadi pemantau itu emang mantau. Jadinya apa yang dilihat. Oke, jadi tim olahraga yang menang ya. Baik, lagi lah. Ada. Kayaknya tapi kok ditolong. Oke, terima kasih ya. Wah berarti udah jelas ya 5 posisi kontrol ini ya. Ya. Ada berapa tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol? 5. Pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, gampang ya. Jadi kita harus pakai sebagai manajer. Memang agak manajer tuh gimana ya? Harus ada waktu sebenarnya kan, ngobrol kayak gitu kan. Saya juga kemarin agak manajer, memang perfect jadi guru sebagai manajer tuh memang sempurna gitu. Cuman butuh waktu untuk menanyakan hal-hal dari A sampai Z. Tapi itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Oke, lanjut materi. Nah, tentang keyakinan kelas mungkin udah tahu ya. Jadi saya juga nggak banyak di sini. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya sama, keyakinan kelas itu ya yang kita yakini bersama, yang kita sepakati bersama. Kalau peraturan tuh ya kayak tadi kita jadi guru penghukum dong kalau bikin peraturan ya kan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya, nggak boleh negatif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita alhamdulillah kan kita sudah punya
keyakinan kelas setiap kelas, karena kita juga sebagai sekolah penggerak. Nah, terakhir ini adalah segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu adalah sebagai manajer kita, kalau ada punya kasus masalah, kita harus yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak murid punya salah, biasanya kita berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu kita menstabilkan identitas. Misalnya kayak anak terlambat, ya bapak juga dulu pernah terlambat, ya terlambat, ya. Jadi kita menstabilkan identitas biar anak tuh tenang dulu hatinya. Jadi nggak merasa dia tuh benar-benar dihukum, tapi distabilkan dulu identitasnya. Ya manusia nggak ada yang sempurna, kita kan bisa kayak gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita pasti nanya wajib kayak gitu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kalau ada murid yang salah, jangan kita buru-buru memaki, memarahi, tapi kita harus tahu kamu pasti ada punya alasannya ya, kenapa kamu seperti ini. Jadi nggak boleh marah-marah ke murid langsung. Jadi kita tuh kayak dialog, itu kayak tadi saya bilang kita tuh seperti psikolog yang menanyakan yang baik-baik, tidak menghukum, tidak membuat anak merasa bersalah. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting dibuatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Gitu. Jadi benar-benar anak murid itu ya lembut gitu ya, penuh dengan keibuan gitu, bukan ibu guru yang galak. Nah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak berbuat salah, kan dia salah, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita kan tidak boleh terlambat gitu kan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Oke, terakhir penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru yang profesional adalah sebagai guru yang manajer, yang bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan merdeka. Oke? Cukup sekian dari saya. Alhamdulillah. Semoga apa yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu guru tentang disiplin positif bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh kita foto? Aku tadi foto Udah. Itu udah dimatiin. Belum? Mati. Udah. Udah. Bisa ngedit. Tadi Ibu Bima dari ketua kelas, kenapa kamu bertengkar dengan Dika? Kenapa kesal?
Mereka selalu saja mencontek kerja saya. Oh begitu, wajar sih kamu kesal. Jadi posisi kamu juga ibu melakukan hal yang sama. Iya. Lalu hal apa yang kamu lakukan kepada Dika? Saya marah-marah ke Bapak, tapi tanpa sengaja saya mendekat meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, kan awalnya saya diam, fokus mengerjakan tugas. Tapi Dika saya nangis saja mencontek kerja saya. Oh, jangan kalau kamu marah karena kamu tidak mau pekerjaanmu dicontek sama Dika. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Seperti memukul Dika. Sekarang coba kita pikirkan. Jika kamu sampai membludak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? saya menghormati. Oke, betul. Menurut kamu penting tidak menghormati teman. Sangat penting Bu. Baik, jika itu penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan jika kamu sedang marah? Berpihak. Nah, kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jika ada teman yang mencontek, saya akan melapor ke guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu dia. Tetap semangat ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ibu dengar dari guru pikir kamu sering terlambat ya? Belakangan ini memang sering Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Soraya, berbuat kesalahan itu manusiawi dan setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Soraya, kita cari solusinya bersama ya. Baik Bu. Soraya sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Soraya sering datang terlambat? Karena saya begadang Bu. Saya baca buku sambil tiduran dan terkadang main handphone sampai larut malam. Wah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kamu Bu. Jika datang terlambat, sesuai dengan keyakinan kelas kita bukan? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin penting tidak? Penting Bu. Karena dengan disiplin saya bisa tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga melatih rasa kepedulian. Iya Bu. Saya menyesal sudah terlambat dan saya minta maaf. Iya, Soraya, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan untuk tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan tidur malam. Baik Soraya, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak akan terlambat lagi. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik Bu. Terima kasih. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita mendisiplinkan anak buat dirinya anak. Jadi kayak kalau nggak ada gurunya, wah dia nggak disiplin, jangan seperti itu. Walaupun tidak ada gurunya, dia sudah bisa mendisiplinkan diri. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Paparan diseminasi saya ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Paparan diseminasi saya, sejak saya kasih slide miskonsepsi tentang teori kontrol, teman-teman sejawat saya antusias, apalagi tentang disiplin positif. Ini sangat menarik sekali pembahasannya. Lanjut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, paparan diseminasi saya selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup,
makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Selanjutnya, paparan definisi saya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu, ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu mementor murid. Nah, yang paling bagus adalah sikap guru restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Paparan selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya, kasus jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika posisi kontrol dipegang oleh guru penghukum, Bapak atau guru penghukum akan berkata, hormat pada bendera selama 1 jam. Dia akan galak. Ya. Tapi kedua, jika posisi kontrol guru, pembuat merasa bersalah, guru atau bapak guru itu akan berbicara, kamu mengecewakan ibu ya, kamu mengecewakan bapak ya. Dan jika kontrol guru itu adalah teman, pasti guru atau bapak guru akan berbicara, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jika posisi kontrol itu pemantau, maka bapak atau ibu guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah ini beli atribut di koperasi, seperti itu. Atau jangan diulang lagi ya. Nah, yang bagus adalah posisi kontrol guru, yaitu manajer. Guru sebagai manajer akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ya? Nah, paparan selanjutnya adalah saya memberikan 5 pertanyaan kepada rekan sejawat saya. Nah, 5 pertanyaan ini, jika mereka bisa menjawab, saya akan kasih reward. Nah, yang saya kasih pertanyaannya adalah posisi kontrol. Apakah aku, misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Lalu saya kasih pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Lanjut, apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di 5 pertanyaan ini, apakah teman-teman saya di kelas mendengarkan apa yang saya paparkan? Itulah menariknya kalau kita diseminasi di sekolah. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini
yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah sudah dibuat keyakinan kelas tiap kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, paparan selanjutnya adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya seperti kalimat berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah. Dan kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat tentang menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsipnya, teori ini ada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Seperti kalimat, apakah keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati kita bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kalimat-kalimat menanyakan keyakinan. Dan saya sudah memberikan video contoh saat segitiga restitusi ini. Terakhir, paparan diseminasi saya di penutup adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Salam guru penggerak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi
negeri.